Dia juga ngasih datanya bahwa 24% gitu dari data yang ditemukan tadi oleh scientist atau researcher itu 24%-nya itu sampah dari sendal jepit. Oke guys, ketemu gue lagi, Joni Sukamangap. Dan di kesempatan kali ini gue bakal nonton sebuah video dari Business Insider yang judulnya Flip-Flops Made from Plants and Algae Can Help Reduce Plastic Pollution. Jadi ini temanya tentang lingkungan ya. Seorang ilmuwan yang ingin membantu mengurangi sampah plastik yang mana jadi polusi, di mana itu penggantinya adalah tanaman hijau. Dalam hal ini adalah lumut ya. Kira-kira gimana kelanjutannya? So let's check this video. These scientists are making foam from ini ya. algae. Dari lumut jadi ini. Could be a game changer for a type of pollution that has a much larger footprint than most people realize. Flip-flops. Flip-flop. They're Jadi the world's most popular shoe. iya flip-flop atau enggak sandal gitu ya, mana sumber polusi juga. Most are made from plastic foam. Oke, jadi selain ada karet, dia juga mengandung plastik foam juga ya. Nah, jadi dia mengembangkan slimy kayak cairan slimy gitu, yaitu si lumut tadi. Nah, kita lagi mau ke labnya nih. He's studied algae for 35 years and he's 30 tahun buat meneliti si lumut ini. Si Stephen Mayfield ini ya. 30 tahun buat meneliti lumut doang. Nah, ini budidaya lumutnya nih. The process for turning algae into flip-flops is surprisingly simple. Oh, katanya mudah gitu untuk merubah dari lumut sampai ke sendal gitu. Karena cuma dari 3 bagian. Jadi bagian atas, terus bagian bawah tadi, dan si cotton strapnya yang buat ngikat kakinya tadi. Nah, ini dibuat dari minyak lumut ya. Oh, katanya dia biar produknya itu relevan atau ya pokoknya sama lah kayak di pasaran. Dia jadi pakainya mesin yang dipakai di industri sandal. Jadi udah standar banget bahwa ini adalah ya mesin yang digunakan, mesin yang dipakai oleh pabrik-pabrik sendal di standar pembuatan sendal gitu. Nah, jadi kayak gitu. Cara buatnya ya simple ya. Cara buat sendal gitu. Bagian bawahnya dilem, terus ditempelin lagi, terus dikasih yang pengikat tali tadi. Nah, ini katanya sendal tadi itu bisa terurai atau bisa terdegradable selama 3-6 bulan dibandingkan dengan yang dari plastik gitu. Bisa sampai setahun atau lebih lah. Oke. Dan katanya tujuan untuk pembuatan si biodegradable sandal ini untuk mengurangi penggunaan fossil fuel gitu. Jadi dia juga mencari lumutnya itu bukan yang lumut di tanah ya, tapi dia membudidayakannya ya di permukaan yang kayak tadi lah, ada plants-nya atau ada budidayanya. Jadi dia nggak perlu, maksudnya bukan mencari lumut yang ada di tanah atau di pinggir-pinggiran gitu, enggak, tapi dia membudidayakannya. Gila. Dan untuk riset ini awalnya tuh gila, pemerintah atau government itu memberikan dana tuh triliunan buat membudidayakan lumut ini sebagai pengganti bahan fossil fuel gitu. Tapi ternyata itu biayanya juga mahal. Jadi ya nggak terjangkau. Makanya fokusnya dialihkan untuk pembuatan sandal ini gitu. But number two, plastic and ocean plastic pollution is an enormous problem and we need to address. Jadi itu adalah sebuah masalah yang besar gitu. Plastik ya ataupun sesuatu yang mengandung plastik itu masalah yang besar di lingkungan, terutama di laut maupun di pantai gitu. Bahkan di laut yang lumayan dalam gitu, ternyata ada sampah plastik. Oke, ini dia ada di Aldabra. Itu researcher peneliti itu
they found that nearly a quarter of it Dalam setahun tuh dia If you actually look in the dari 5 world, ton kalau nggak salah ya, shoe is itu born by the 24%-nya dari majority of sampah people on the planet. It's actually a sendal single atau ya world flip-flop gitu. but getting these more Dan sustainable itu flip-flops berbahan dasar into stores ada remains plastiknya a gitu, challenge. jadi sulit terurai. Mayfield founded a company, Algenesis Materials, to start to figure that out. The best discovery in the world that stays in the lab doesn't really impact the world. What impacts the world is product. Our plan in our startup company was to build a shoe so cool and so sustainable that we forced all of the other companies to pivot and become sustainable shoe brands. He says they're already working with a major shoe Oh. retailer to begin commercial Nah, production dia ini next juga year. udah sebenarnya udah siap bekerja sama dengan retailer gitu. Ya kayak Production's toko going there gitu. now, but kinda slow. Cuma We hope the flip-flop will be terhambat, available tertunda sometime karena ada this summer. pandemi ini And gitu. the startup faces another big challenge. It can't actually buy enough algae to support its supply chain. Terus juga ada tantangan terbesar yaitu dia nggak bisa menggantungkan produksi sendal itu ya. Misalnya nanti dia produksi massal, nggak bisa hanya menggantungkan di lumut aja, tetapi juga mungkin menggunakan Steve tanaman believes lain the gitu. supply will catch up over time as more algae farmers enter the market. In the future, you will buy 100% algae-based. Oh, jadi dia di masa depan lu tuh akan beli sendal yang 100% biodegradable, jadi yang mudah terurai gitulah, yang ramah lingkungan. But others, like researcher John Beneman, point out that algae farming will have to increase dramatically in order to support mass production of items like shoes. Nah, ini ada ilmuwan lain katanya, lu berarti harus ngeluasin budidaya lumut lu ya. Jika nanti permintaan sendal itu meningkat, berarti lu harus mengekspansi budidaya lumutnya gitu. Nah, dia menyarankan si ilmuwan yang lain ini bagaimana kalau misalnya ada tanaman lain, misalnya kayak kedelai gitu, dimasukkan ke dalam bahan baku pembuatan sandal tadi, atau campuran dari lumut ya, pakainya kedelai. Menurut tadi ilmuwan yang lain, dia ngasih saran seperti itu. Oh, terus dia bilang lagi ya, dia itu nggak pakai minyak kedelai atau minyak canola karena ya minyak bahan tadi udah dikonsumsi dan dia nggak mau berkompetisi atau nggak mau bersaing dengan itu. Jadi dia pinginnya misalnya ada tanaman yang lain ya untuk membantu si lumut tadi, kalau bisa jangan yang udah digunakan orang atau yang bisa digunakan atau udah pernah dikonsumsi orang gitu. Karena nanti kan jadi saingan gitu. Jadi dia nyari alternatif yang lain. Yaitu tadi nama tanamannya gue lupa tuh. In the meantime, Steve says consumers can do more than simply wait for more environmentally friendly options. Too many people sit back and say, "Oh well, I would love to have biodegradable plastics, but they're not available to me." Well, they're not available to you because you don't demand companies make those. I would say the last Oke, jadi dia bilang itu banyak orang yang ya saya suka sih produk yang ramah lingkungan gitu. Tapi dan dia bilang katanya kok nggak ada tapi di pasaran gitu. Oke, ini videonya udah kelar ya. Jadi terakhir tuh tadi dia bilang kalau ditanya orang-orang gitu, dia tuh suka produk yang ramah lingkungan. Tapi masalahnya ketika ini dia mencari kok nggak ada gitu. Nah, kata si saintis tadi, ya lu nggak ada karena lu nggak menekan si produsen untuk menghasilkan produk ramah lingkungan. Jadi gitu menurut dia tadi ya. Wah, gila sih ini ya. Maksudnya si ilmuwan tadi tuh yang udah tua itu 30 tahun men, 30 tahun buat ngabisin untuk meneliti lumut tuh. lumut yang kadang kita kesel kan kalau di luar gitu, di tandon air atau enggak di selang tuh ada lumutnya, biasanya dia kena matahari apa lumutan gitu. Nah, dia ini ilmuwan ini meneliti selama 30 tahun buat meneliti si lumut ini doang. Gila, hingga akhirnya dia ketemu ide ya bagaimana kalau lumut ini dipakai ya untuk pengganti sendal gitu. Karena selama ini kan dia lebih berkonsentrasi bagaimana si lumut ini bisa dijadikan alternatif bahan bakar ya. Tapi masalahnya itu harganya berkali-kali lipat dibandingkan dengan fossil fuel gitu ya, bahan gas natural lah yang seperti kita ketahui itu fossil fuel itu ya bisa dari batu bara. Ya pokoknya gas natural lah, natural gas. Kalau ini kan biogas gitu. Nah, dia pingin tadinya proyek ini itu ngabisin ratusan miliar apa ratusan triliun gitu buat gimana caranya agar si lumut ini bisa bersaing dengan natural gas atau
fossil fuel gitu. Tapi ternyata sampai sekarang belum ketemu gitu ya, karena harganya masih mahal. Jadi dia akhirnya memfokuskan untuk ya bikin sandal gitu yang mana ramah lingkungan, dan dia juga ngasih datanya bahwa 24% gitu dari data yang ditemukan tadi oleh scientist atau researcher itu 24%-nya itu sampah dari sendal jepit ya atau flip flop ya yang ada di lautan tadi tuh, di Aldabra tadi. Dan itu ya melatar belakangi bahwa pembuatan sendal ini yaitu harus dilakukan gitu, dan dia benar-benar bekerja sama dengan retail ya sendal gitu, biar nanti sustainable atau berkepanjangan gitu produksi sendal ramah lingkungan ini. Tapi ternyata ya ada pandemi jadi terhambat. Tapi setidaknya udah mulai ketemulah titik terangnya dari apa yang dikerjakan si ilmuwan lumut ini. Namanya ilmuwan lumut lah gue bilang. Tapi maksudnya dedikasinya luar biasa sih kalau gue bilang. Sampai tua kayak gitu ngerjain lumut doang. Gila ya, effortnya luar biasa. Ya moga-moga sih di kedepannya kita bisa ngelihat atau bisa melihat produknya. Karena dia juga tadi sempat bilang bahwa the best discover in the world that stay in the lab itu doesn't impact the world gitu. What impact the world is product ya. Jadi kalau diartin ya pokoknya penemuan terbaik dunia ya kalau masih tersimpan dalam lab ya itu nggak bisa memberikan impact atau nggak bisa memberikan dampak ke masyarakat luas ya. Yang bisa memberikan impact atau dampak luas kepada dunia gitu adalah sebuah produk. Ya, jadi makanya dia tetap harus mempunyai produk agar ya effortnya dia ya, penelitiannya dia, terus juga hasil kerja kerasnya dia benar-benar bisa terwujud, karena orang bisa menghargai kerja kerasnya dia melalui sebuah produk ya, walaupun cuma sandal, tapi setidaknya harus ada produk gitu ya. Sebuah ininya keren sih, kata-katanya keren, tapi emang bener gitu. Oke, kira-kira gitu aja video kali ini. Keren banget. Yang mau komen silahkan tulis di kolom komentar. Yang mau subscribe silahkan subscribe. Yang enggak ya is up to you, terserah kalian, nggak maksa. Tapi doain semoga channel ini berkembang lebih baik lagi dan bisa memberikan tayangan yang lebih menarik lagi dan lebih menghibur lagi tentunya. So thanks for watching this video. See you next time and have a good day. Sampai jumpa lagi di hari yang lainnya bersama menanti berbagi di sini. Johnny